3 menu untuk keluarga tercinta di rumah. Yang pertama nasi kuning, yang kedua sambal goreng paru, yang ketiga sambal pedas. Selanjutnya cara membuatnya sudah tertulis di masing-masing video ya. Nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga jangan skip iklan. Terima kasih, semoga resepnya bermanfaat. Assalamualaikum, di dapur Bunda Santi lagi. Kali ini Bunda akan membagi resep cara membuat nasi kuning yang super gampang. Nasi kuningnya gurih, enak, dan pulen. Masukkan beras dalam wajan. Terlebih dahulu berasnya sudah dicuci bersih ya. Kenapa kita pakai wajan? Supaya lebih gampang diaduknya ya. Selain beras, nanti ditambahkan santan, serai, daun jeruk, daun salam, minyak goreng 1 sendok makan, kunyit, santan, dan garam secukupnya. Masukkan santan 1 liter. Lalu kemudian masukkan kunyit bubuk. Masukkan daun salam, daun jeruk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan serai yang sudah dikeprek, sudah dicuci bersih baru dikeprek. Masukkan minyak goreng 1 sendok makan. Ini minyak goreng bersih ya. Masukkan garam 2 sendok teh. Lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu tambahkan juga kunyit mentah 2 ruas. Dikeprek. Lalu aduk-aduk terus adonan berasanya sampai dia mengering ya. Sampai airnya sat atau menyungsut. Adonan nasi kuningnya sudah hampir matang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Siapkan panci dandang, lalu isi air, kemudian pakai saringan. Ini nasi kuningnya kita akan masukkan dandang. Masukkan sampai adonan nasi kuningnya di wajan habis ya. Dimasukkan ke dalam dandangnya. Setelah adonannya sudah dimasukkan semua ke dalam dandang, ini nanti kita akan kukus selama 25-30 menit ya. Ditutup dulu dandangnya. A few moments later. Buka dandangnya. Ini nasi kuningnya sudah matang ya. Sekarang nasi kuningnya kita akan sajikan atau kita plating. Dan ini dia nasi kuning ala Bunda Santi. Silahkan mencoba resepnya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, kita ada di dapur Bunda Santi lagi. Resep kali ini cara membuat sambal bawang ala Bunda Santi. Bahannya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting. Boleh tambahkan terasi. Kalau di sini Bunda skip terasinya ya. Pertama-tama panaskan minyak di api sedang. Kemudian masukkan bawang merah. Masukkan bawang putih. Lalu masukkan cabai keriting, cabai rawitnya. Oseng-oseng atau tumis.
sampai matang merata ya. Pokoknya sampai bawang dan cabenya layu atau matang. Jangan lupa nanti ditambahkan garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, gula pasir secukupnya. Setelah matang, kita masukkan dalam chopper atau blender. Setelah bawang dan lomboknya halus, kemudian kita tumis kembali. Ditumis di api sedang. Sambil diaduk-aduk. Masukkan garam. Masukkan gula pasir. Masukkan kaldu bubuk. Aduk-aduk. Tampilannya sangat menggugah selera ya. Ini sudah hampir matang. Sambal bawangnya ini tahan lama ya. Ini sudah matang ya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah sambal bawangnya matang, dinginkan sebentar. Lalu siapkan wadah atau tempat untuk menyimpan sambal bawangnya. Lalu masukkan ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Ini sambal bawangnya tahan lama ya. Bisa dibawa ke luar daerah, ke luar negeri. Sambal bawang ala Bunda Santi sudah jadi. Ini dia hasilnya. Silahkan mencoba resepnya. Assalamualaikum, di dapur Bunda Santi lagi. Masak sambal goreng paru ala Bunda Santi. Bahannya ada paru, ini sudah direbus, lalu dipotong-potong atau diiris tipis memanjang. Lalu ada ubi goreng, pengganti kentang. Kemudian ada bawang putih halus, ada bawang merah halus. Lalu ada cabai besar, cabai keriting sudah dihaluskan. Ada daun jeruk, ada daun salam. Ubi goreng pengganti kentang, Bunda beli jadi ya. Pertama-tama kita akan goreng parunya dulu. Panaskan minyak, lalu masukkan parunya. Jangan lupa diaduk terus ya supaya matangnya sempurna. Dan ini dia hasilnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putihnya. Bawang putih halus. Lalu kita masukkan bawang merah halusnya. Kita tumis di api sedang. Ini sambal goreng paru kentang. Lalu kita masukkan cabai besar, cabai keriting yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk. Kita tumis sampai bumbunya matang ya, sampai harum. Nanti kita tambahkan kaldu bubuk, kita tambahkan gula pasir secukupnya. Kita kasih daun salam 3 lembar, daun jeruk 4 lembar. Kasih kaldu bubuk secukupnya. Ini diaduk. Masukkan gula pasir secukupnya. Pokoknya kita tumis sampai harum ya.
Jadi bisa gula pasir, bisa gula merah ya, opsional. Yang ada saja di rumah ya. Kita masukkan paru goreng ya. Masukkan ubi gorengnya. Ini pengganti kentang ya. Bunda beli jadi, ini setengah kilo ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini sudah matang ya. Ini dia sambal goreng parunya sudah jadi. Silakan mencoba resepnya, semoga bermanfaat ya.